Oke, hi guys, welcome back to my channel. It's 2023, udah lama banget gak balik upload video di YouTube. Well, lots of things happen. Pregnancy happens, that's the big thing. I'll tell you about this later. Tapi sekarang aku ada adik aku, Alika. Dia mukanya kaku banget karena ini pertama kalinya dia ada di depan kamera. Terus kenapa aku bawa dia di sini? Ada faedahnya guys. Jadi jangan berpikir bahwa ini adalah useless video. Soalnya dia baru dapat scholarship in Edinburgh. Terus kita mau tanya-tanya sedikit tentang kehidupan dia di Edinburgh. Ready? Yaps. Oke. Aku udah ada pertanyaan yang aku tulis di sini. Ada 9 tapi kita lihat mungkin gak semuanya aku tanyain, mungkin semuanya, mungkin ada tambahan, mungkin ada kurang. Oke, pertama, culture shock pertama pas nyampe Edinburgh. Culture shock. Jadi kan sebelum berangkat itu kadang karena kita ke negara Eropa, kayak ke negara yang sepenuhnya culture-nya beda sama Indonesia yang serba ketimuran dan segala macamnya. Awalnya aku kira tuh orang-orang sana tuh bakal agak gimana ya, agak sangat free atau kurang sopan dan sebagainya macamnya. Kurang sopan di sini bukan dalam kurang sopan yang jelek atau gimana, tapi kayak bebas gitu loh. Tapi kayak ternyata mereka baik-baik banget gitu, meskipun kayak secara penampilan kan aku beda banget ya sama mereka. Maksudnya kayak aku yang dengan muka Melayu Indonesia banget gitu, terus kayak ketika datang ke sana kelihatan lah agak malu-malunya gimana. Terus kalau misalnya pas nanya ini bener nggak ya gitu, tapi ternyata orang-orang di sana baik banget. Apalagi kayak pas di, aku ingat banget nih kayak waktu itu tuh kayak hari pertama dan aku tuh mau ke kampus pakai bus. Dari situ aku ketemu sama bapak-bapak gitu, kayak udah umur 60-an gitu. Terus dia kayak ngasih tahu, ngejelasin gini. Terus kayak sampai aku ngerti dia kayak masih nunggu di situ. Jadi dia meskipun busnya udah ada nih, tapi dia nungguin bus selanjutnya. Jadi dia mastiin aku naik bus dulu, baru setelah itu oke gitu, kayak have fun ya di sini gitu, semoga kamu betah dan segala macamnya. Oke. Jadi itu mungkin bagi dia orang Scotland yang ternyata friendly, itu adalah culture shock buat dia. Kalau buat aku waktu pertama kali aku nyampe Ireland ternyata sama, maksudnya orang Ireland lebih ramah dari yang aku kira. Sama ternyata mereka itu nggak semuanya ya, tapi memang budaya minum buat orang Irlandia itu adalah sesuatu yang sangat mengakar, atau misalkan not a bad thing. Jadi mereka minum itu nggak yang sampai kayak gila, tapi kayak buat mereka minum itu kayak dalam social meeting atau misalkan dalam setiap ketemu teman itu selalu Sosialisasi lah ya. yeah, something like that. But that's the thing. Okay, we move on to the second question. Gimana kamu cara ngakalin cuaca dingin di Edinburgh? Oh, udah pasti sih itu kayak layer clothes ya. Jadi kayak pakai baju itu kalau keluar minimal 3 lah gitu. Soalnya itu dingin banget, apalagi pas udah masuk winter. Jadi kayak di Edinburgh itu ya suhunya kayak sama aja sih mungkin ya, sama kayak Dublin, cuman kayak slightly colder, tapi di sana juga anginnya gede banget. Jadi kayak ketika ada angin, push, berasa kita masuk ke dalam freezer ketika kita keluar tuh. Dan cara ngakalinya udah pasti kayak layer clothes, terus ya di sana juga pasti ada penghangat gitu sih. Dan kayak jaket harus selalu on. Ya, aku setuju kalau misalkan untuk layer clothes, terutama kalau misalkan kita jalan keluar dari rumah itu harus selalu pakai baju berlapis-lapis. Itu cara paling ampuh untuk menangani dingin di sini. Oke, next question. Soal makanan, apa yang paling challenging buat kamu? Cari bahan makanan, masaknya, atau nggak ada makanan yang sesuai selera? Cari bahan makanan. Maksudnya kayak ini tergantung selera sih ya. Maksudnya kayak aku sejak sampai ke sana tuh sampai sekarang aku terbiasanya masih dengan makanan Indonesia gitu. Jadi kayak, dan sementara kalau makanan Indonesia kan mungkin cari bahannya ada yang susah gitu. Terus kayak di Edinburgh itu nggak ada kayak toko Asia yang gede-gede banget gitu. Ada sih kayak banyak, cuman di beberapa toko Asia tuh dia nggak menyediakan bumbu-bumbu yang Indonesia banget gitu. Atau kalaupun ada misalnya kayak penyedap gitu, dia nggak segurih yang ada di Indonesia. Sementara kan aku anak micin ya gitu, aku suka asin banget gitu. Jadi kayak ketika sana aduh bisa nggak ya, tapi ya so far so good sih. Jadi jadi bagi dia adalah cari bahan makanannya. Iya. Next question. Biaya hidup di Edinburgh, spill dong akomodasi, transportasi, biaya makan mingguan, sama entertainment. Oke, kita mulai dari akomodasi. Oh, Kamu ya, bukan secara general, ini experience kamu. Tapi soalnya kayak kalau misalnya bicara general ini bisa beda banget ya gitu kan, kayak akomodasi juga harganya pasti macem-macem banget gitu. Tapi so far sih kalau misalnya yang paling murah itu gitu, kayak in my case gitu, kayak sebulan ada mungkin kayak 500-an gitu ya gitu. Itu
yang paling murah gitu. Kalau misalnya yang lain mungkin kalau misalnya kalian mau tinggal di kayak private apartemen atau misalnya kayak yang pingin, aduh aku pingin eksklusif nih, nggak mau ada yang ganggu atau gimana, itu kayak bakalan lebih mahal lagi gitu. Tapi on case, kenapa case kamu 500 bisa lebih murah dibanding yang lain? karena aku tinggal di student accommodation, dan student accommodation biasanya nggak selalu lebih murah juga sih sebenarnya. Cuman kalau misalnya karena aku sharing room, jadi aku punya roommate, jadi biayanya pun pasti lebih murah gitu. Kalau misalnya untuk yang single di student accommodation yang sama, itu dia sekitar 700 gitu sebulan. Jadi kayak untuk cutting off budget kali ya. Soalnya kan kayak aku by scholarship, kadang kita harus pinter-pinter juga ngatur uang gitu. Jadi itu kan lebih murah karena tinggal di student accom, terus sharing juga. Terus location wise-nya ini ngaruh nggak sih kalau misalkan lebih dekat ke kampus itu lebih murah atau lebih mahal atau misalnya kayak gimana? Ngaruh banget, soalnya kan kayak kampus aku dia di pusat kota banget gitu, dan kayak deket Old Town. Kalau kalian seneng searching tentang Edinburgh, tahu kali ya Old Town gitu. Jadi kayak kalau lokasi di situ pasti obviously pasti lebih mahal banget, itu kayak udah nggak terbantahkan. Terus kalau misalnya aku kenapa lebih murah, karena aku tuh jauh gitu dari kampus, kayak sekitar 30 menit kalau pakai bus. Kalau jalan kaki ya jangan dibayangin, pasti lama banget gitu, kayak lebih dari sejam kan. Jadi ya itu ngaruh banget tentang lokasi. Jadi cari akomodasi di kampus manapun biasanya kalau yang lebih dekat ke kampus itu lebih mahal. Kalau yang agak jauhan pinggiran itu, dulu aku juga waktu aku kuliah di UCD di Dublin, aku tinggal itu sekitar 30-40 menit by bus dari kampus. Jadi untuk cutting budget juga. Terus kalau misalkan untuk transportasi sebulan tuh kamu habis berapa? Untuk transportasi karena student dapat diskon, jadi sekitar 50-an lah, 50 pounds Per bulan? Iya, Make per sense bulan. Itu sebenarnya 4 minggu, jadi kayak nggak dihitung per bulan tapi per minggu gitu. Perbandingan dulu aku tahun 2016 di UCD itu transportasi sebulan itu bisa sampai 110 euro. Oke. Terus biaya makan mingguan deh, besarannya biasanya habis berapa kira-kira? Berapa pound? Sekitar 25 pounds gitu ya. Itu kalau misalnya kalian masak sendiri ya. Kalau misalnya jajan di luar itu lain cerita. Tapi kayak 25 pounds asalkan kalian pintar-pintar nyari bahan makanannya terus masak sendiri, itu cukup kok. Oke. Terakhir tentang biaya hidup nih, yang paling kan kita udah tadi bahas akomodasi, transportasi, terus makan itu kan yang paling penting ya. Terus ada juga kita butuh dong entertainment, main kayak gitu. Itu kayak gimana? Maksudnya kayak kamu ada budget yang kamu sisihin nggak? Misalkan untuk jalan ketemu temen di cafe, atau misalkan nonton, atau I don't know whatever entertainment that you do. Mungkin kalau aku entertainment ya udah pasti jalan sama temen gitu ya. Dan selain itu aku ada tambahan nih sama beli buku. Dan kayak untuk beli buku ini mungkin sekitar sebulan itu dari 70 atau 80 pounds gitu. Karena ya itu menyenangkan ya kalau bisa punya buku sendiri. Dan kalau untuk jalan sama temen mungkin kayak seminggu at least sekali kali ya, kayak keluar main, kayak makan gitu bareng-bareng. Dan itu mungkin kalau aku budgeting sekitar 50, itu nggak selalu habis segitu, pasti habis banget gitu. Tapi kayak itu per minggu? Enggak, per bulan. Jadi kayak per bulan tuh kayak sekitar segitu. Jadi total misalkan untuk buku dan hangout per bulan kira-kira berapa? Untuk amannya mungkin kayak 100 atau 150 kali ya. Tapi itu kayak kita spare budget aja gitu. Nggak selalu harus dihabisin segitu. Ya, kan kita sekolah juga butuh hiburan ya. Jadi jangan terlalu stres-stres. Oke. Next question, spot wisata yang harus dikunjungi ketika di Edinburgh. Oh, kalau aku pribadi pasti kayak, kalau kalian cari yang free, kalian udah pasti datang ke museum dan juga galeri. Itu museum dan galerinya bagus banget. Atau kayak strolling around di Old Town kayak gitu. Atau ke Dean Village. Kalau misalnya kalian ke Castle-nya juga bagus banget, tapi itu harus bayar. Tapi itu kayak top kayak tempat-tempat top yang harus dikunjungin selain taman-tamannya, karena di sana banyak taman bang. Oke, aku belum pernah kayak di Edinburgh, tapi aku sering lihat orang yang foto-foto di kayak yang bebatuan nih gitu. Itu apa sih namanya? Ada di hill. Iya, itu yang di hill itu kayaknya agak ke bukan daerah Edinburgh deh, kayak Scotland tapi bukan di Edinburgh. Atau mungkin Carlton Hill kali ya. Di situ kayak ada situs peninggalan zaman kuno gitu. Cuman emang itu anginnya gila banget sih. Kayak merasa Okay, thank you for the recommendation. Yes. Terus soal kampus nih, kenapa milih the University of Edinburgh? Describe it in a very short words for you. Why? Karena itu salah satu yang paling baik, bukan cuma kampusnya tapi jurusannya juga. Jadi sesuai sama minat kamu ya? Iya, jadi kayak jurusannya dia provide yang emang aku cari gitu.
Dan ini mungkin salah satu tips yang nanti bakal dikasih juga buat teman-teman yang mau lanjut kuliah atau apapun itu. Jadi jurusannya aku, dia masuk kayak ranking 20 terbaik di dunia gitu, untuk kampusnya sendiri juga sama. Dan kayak ya top kampus di UK juga, dan lingkungannya juga menyenangkan. Soalnya aku kayak percaya buat belajar itu kita butuh lingkungan yang menyenangkan juga buat hasil terbaik. Oke. Jadi nentuin dulu decision jurusannya itu sesuai nggak sih buat kamu. Jadi jangan sampai misalkan nih, oh ya nih top university kayak misalkan Oxford, Cambridge, tapi nggak ada minat atau jurusan yang kalian cari, itu juga seharusnya nggak jadi pertimbangan ya, maksudnya kayak gitu. Oke, next question ini tentang diaspora di Indonesia. Diaspora Indonesia di Edinburgh. Itu kayak gimana sih? Solid gak? Misalnya kamu sering ketemu gak sama diaspora Indonesia, terus kayak kamu merasa terbantu gak dengan adanya diaspora Indonesia di Edinburgh? Iya, kayak aku sering ketemu sama teman-teman Indonesia lainnya juga. Jadi kayak seenggaknya mungkin sebulan sekali gitu ya. Khususnya di sana tuh kayak sama tim ibu-ibunya. Jadi kayak ibu-ibunya itu kayak dia solid banget. Jadi kayak kadang ngadainnya, oh kita makan-makan yuk di rumah si ibu ini gitu, kayak istilahnya atau potluck kali ya gitu. Jadi kalau misalnya pas ketemu gitu, jadi lumayan enak juga karena kan ibu-ibu mereka lebih pintar-pintar masak, jadi kayak perbaikan gizi gitu lah. Dan kayak mereka juga kadang suka nanyakan gimana gitu, ada butuh sesuatu nggak, atau misalnya di grup kalau misalnya ada yang butuh ini ada di aku ya gitu, ada yang butuh kayu putih misalnya, ini aku ada kayu putih ekstra, kalian boleh kuat atau tolak angin misalnya, karena di sana kan berangin. Terus buat teman-teman yang gampang sakit ya itu sangat terbantu. Jadi so far meskipun yang nggak terlalu banyak sih masyarakatnya, nggak sampai ribuan atau gimana, masih dalam kisaran ratusan, tapi kami cukup solid terhadap satu sama lain. Jadi ya, jadi menyenangkan. Jadi itu juga tips kalau misalnya kalian kuliah di luar negeri, biasanya tuh ada PPI, itu kayak untuk khusus pelajar. Kalau diaspora itu lebih general, biasanya kayak emang orang Indonesia udah tinggal lama di kota tersebut gitu. Last question, let me see what is it. Oke. Terakhir nih, tips buat teman-teman di luar sana yang mau daftar ke University of Edinburgh atau mungkin in general ke University in UK. Mungkin tips pertama adalah cari dulu jurusan yang sesuai dengan minat kalian gitu. Maksudnya kalian cari universitasnya, terus di situ selami juga jurusannya ada nggak gitu. Dan kalau misalnya udah gitu, setelah kalian baca-baca, kalian coba kontak supervisor yang bisa membimbing kalian. Soalnya bisa aja ada jurusannya tapi kalian mau ngerjain project ini nih, terus nggak ada yang mau nge-supervise kalian, kan itu lumayan tricky ya gitu, dan akan bikin kalian ngerasa sulit. Buat aku itu sih hal yang paling penting kalau kalian mau apply. Jadi kalian tahu dulu gitu, aku tuh mau kemana nih gitu, bukan cuma kayak oke, aku kesini tapi nggak tahu gitu jurusannya apa gitu, aku nggak tahu atau nggak mau cari tahu, itu bisa bahaya banget sih kalau gitu. Ya, satu tips juga dari aku, karena aku juga ada experience kuliah di luar negeri. Dua mungkin ya. Pertama, cari tahu tentang negara tujuan yang pengen kalian tinggali itu gitu, budayanya, terus iklimnya, terus kayak orangnya seperti apa. Lalu juga cari tahu tentang biaya hidup di kota tersebut. Jangan sampai udah menentukan pilihan ke kota tersebut tapi ternyata misalkan terlalu mahal, out of budget seperti itu. Oke, thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Bye-bye. Thank you Alika. Thank you.